berada di tempat pameran atau semposnya pameran artefak Rasulullah SAW, para sahabat serta sejarah-sejarah Islam. Di sini merupakan tempat penyimpanan koleksi museum artefak Malaysia. Jadi di Malaysia ada museum peninggalan benda-benda baginda Rasulullah SAW, para sahabat serta sejarah-sejarah Islam yang sudah diberikan izin oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, ini semua ada beberapa yang sudah diuji, dibuktikan dengan sertifikat. Nah, sertifikat ini dikeluarkan oleh Museum Malaysia. Dia sudah telah melalui beberapa penelitian dan juga ada uji-uji tertentu yang memang di Arab Saudi sendiri sebagai pusat kajiannya sudah memberikan izin bagi Malaysia untuk menggunakan sertifikat ini. Ini menunjukkan sudah di istilahnya keaslian barang lah seperti itu. Ini apa? Kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi yang di dekat pintu ini yang warna hijau itu adalah spesies batu dinding Ka'bah. Jika misalkan Bisa dipegang? boleh dipegang. Dari dulu pertama kali dibuat sampai sekarang beberapa kali mengalami perbaikan-perbaikan. Nah, untuk dindingnya perbaikannya menggunakan bantuan ini. Ini batu meteorit, ditemukannya di sekitaran pegunungan Ka'bah. Nah, kalau yang ini spesies batu fondasi. Fondasinya di Ka'bah. Ka'bah pernah dibuka bagian bawahnya fondasinya. Ada batuan-batuan yang modelnya seperti ini. Batu meteorit juga sama. Kalau ini sama seperti batu dinding tapi ukurannya lebih kecil. Oke. Nah, kalau ini namanya batu sijil. Di surat Al-Fil diceritakan penyerangan oleh Raja Abraham menggunakan pasukan gajahnya. Dianjurkan oleh Burung Ababil dengan bawa batu sijil. Oh, sebesar ini Gus? Iya. Ini batu meteorit juga. Batunya sebesar ini, yang kecil. Sijil. Batu sijil yang dibawa oleh burung Ababil. ya. Nah, ini wadah susu yang digunakan putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah. Di Fatimah. Ya, wadah susu biasanya susu kambing atau susu unta. Oke. Kalau ini replika boleh dipegang tapi hati-hati, masih tajam bawahnya sama ujungnya. Ini replika pedang Zulfikar, pedangnya Sayyidina Ali yang diwariskan oleh baginda Rasulullah. Boleh diangkat juga nggak apa-apa. Replika jadi buatan. Ada masih. Pegangnya. Nah, itu replika atau tiruan dari pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Saat perang salib. Ini abad pertengahan. Coba kita Salahuddin aja. Kalau ini busur panah, tapi busur komando. Itu kepunyaan Rasulullah SAW. Bahannya dari kayu ayusia, jenis kayu yang tumbuh di Arab. Ini digunakan oleh pemimpin pasukan, namanya busur komando. Jadi fungsinya adalah untuk menandakan perang dimulai. Dengan panahnya dilepas. Semua perang ya. Ya. Nah, kalau ini karya seni dari seniman di Damaskus, Suriah, usianya lebih dari 100 tahun. Lihatnya dari atas ini ada kaca pembesar. Itu satu butir beras, tulisannya surat Al-Ikhlas. Jadi beras yang kecil itu ditulisin satu surat. Biasanya surat-surat pendek. Nah, yang di depan kita ini surat Al-Ikhlas. Ya. Kalau melihatnya dari sini bisa, dari sini bisa. Soalnya ini kaca pembesar. Oke. Mitra Muslim kalau penasaran datang ke sini. Hubungin Edi Hamdi. Nah, ini pembakar bukur. Ini era Utsmaniyah, kurang lebih 100 sampai 500 tahun yang lalu. Turki ya? Iya, era Turki, di mana Islam terakhir kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi ditaruhnya di aula-aula yang besar, yang luas. Nah, ini fungsinya mengharumkan ruangan. Jadi di dalam ini ada rongganya, terus di dalamnya ada mangkok kayak yang di bawah. Itu untuk naruh wangi-wangian, gaharu dan lain sebagainya. Ditambah arang, dibakar, nanti asapnya keluar dari sela-sela sini. Sama yang bawah. Nah, ini mangkok bawahnya nampung abu pembakaran sisanya. Mengharum ruangan zaman dulu. Kalau sekarang kita lihat yang kecil, bisa pakai listrik juga. Kita lanjut lagi. Ini koleksi pedang para sahabat. Nah, ini pedangnya cucu baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Husain. Ya kan, ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini Sayyidina Husain. Untuk bobotnya sendiri kurang lebih 4 kg. Satu nih?
Ya, pedang. Pedang ya? Pedangnya aja. Pedangnya 4 kilo? Iya, 4 kilo. Nah, kalau misalkan zaman dulu itu para sahabat setiap perang minimal bawa 5 pedang. Tadi yang saya pegang itu berat. Zulfikar berat juga? Berat juga. Nah, ini lebih berat lagi, 4 kilo. Jadi kalau misalkan para sahabat zaman dulu perang minimal bawa 5. Jadi kalau misalkan patah, rusak, ada gantinya. Dan koleksinya ada banyak, nggak cuma 3, 5. Koleksinya bisa puluhan bahkan ratusan. Nah, untuk yang di depan ini kedua pedang, sarung pedangnya ada perbaikan atau penambahan pedang. Kalau misalkan kita lihat warnanya masih bagus, ada tali-talinya masih baru, batu-batunya juga beberapa ada yang baru-baru gitu. Itu ditambahkan atau direparasi dulu sebelumnya, karena waktu ditemukan artefak-artefak yang ada di sini beberapa ada yang mengalami kerusakan atau hilang-hilang, kayak misalkan hilang batunya atau apa gitu. Ini kita perbaiki terlebih dahulu. Ini koleksi peralatan makan dari istri Sunan Gunung Jati, Ong Tin. Jadi dari Cina ke Jawa itu dinikahi oleh Sunan Gunung Jati. Makanya corak-corak alat makannya bertemakan Cina. Ya, boleh semua ya. Nah, kalau ini pedangnya Khalid bin Walid, panglima perang Islam yang tak pernah kalah. Dulu pernah jadi musuh Islam, bahkan melukai wajahnya baginda Rasulullah SAW. Setelah itu masuk Islam dan membela pasukan Islam, tidak pernah sekalipun dalam peperangan itu kalah. Khalid bin Walid, pahalnya hampir panglima perang, 4 kilogram juga. Koleksinya lebih dari 200 pedang. Ini salah satunya ya? Salah satunya. Nah, di atasnya itu ada ukiran ayat kursi, tapi ini biasanya tambahan-tambahan oleh para kolektor untuk seni, biasanya estetik. Sarung pedangnya juga sama, ada perbaikan-perbaikan. Nah, kita ke sini, ini adalah kiswah makamnya baginda Rasulullah SAW. Jadi ini yang tahun 1970-an. Nah, kalau misalkan kiswah itu ada yang menceritakan digantinya puluhan tahun sekali. Ada yang menyebutkannya 40, 50, 70, bahkan 100 tahun sekali. Penggunaan pengerjaannya manual menggunakan tangan selama kurang lebih 2 tahun. Di atasnya terukir surat As-Sabah 28 dan Al-Fatihah 29. Kita balik ke sini. Ini adalah kunci makam serta kunci Ka'bah di era Utsmani. Usianya 180 sampai 200 tahun yang lalu. Kunci Ka'bah. Nah, kalau ini adalah kiswah Ka'bahnya. Kalau misalkan kenapa hijau? Dulu kan hitam. Sekarang hitam itu kalau kita lihat Ka'bah ditutupi warna hitam, itu bagian luarnya. Ini adalah bagian dalamnya. Jadi ini Mitra Muslim bagian dalam daripada Ka'bah. Kalau Mitra Muslim suka menyaksikan Ka'bah warna hitam, ini asli dalam. Kalau yang hijau ini di bagian dindingnya, ditaruhnya di dinding bagian dalam. Kalau misalkan pintu Ka'bah dibuka, bagian dalamnya itu keempat sisinya ada warna hijau. Di tahun 1926 sampai 1949. Belum lah ya. Nah, kalau ini replika atau tiruan baju perangnya dari pasukan Muhammad Al-Fatih, penaklukan Konstantinopel. Ya, dipakainya pasukan pemanah, pasukan berkuda dari besi. Kalau ini jam matahari. Jadi zaman dulu untuk melihat waktu, baca-baca waktu, misalkan waktu zuhur, waktu asar, itu pakai ini. Prinsipnya menggunakan bayangan matahari. Nah, kita lihat di sebelah kiri, ini di depan ada kiswah Ka'bah juga bagian dalam, tapi ini dipasangnya di atap atau langit-langitnya. Di atap ya. Jadi dindingnya warna hijau, atapnya warna merah. Ini tahunnya sama 1926 sampai 1949. Jadi dalamnya hijau, luarnya hitam, atasnya merah. Nah, kalau ini adalah karpet rodoh di Masjid Nabawi Madinah. Di sampingnya makam Rasulullah sampai mimbar tuh karpet rodoh ini. Ini beberapa barang jualan yang kita jual jika berminat bisa dibeli. Beberapa ada tongkat-tongkat. Ini kalau kita lihat ada tongkat kayu lus, tongkatnya para nabi. Nah, itu didatangkan dari Arab.
Kemudian yang berbintik-bintik itu namanya kayu Langinsari. Jenis kayu yang sama digunakan oleh Sunan Muria serta murid-muridnya. Khusus tumbuhnya di Gunung Muria sana. Beberapa ada kaos, cindramata berupa tasbih kayu siklus, jenis kayu yang sama yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pembuatan kapalnya. Kayunya tasbih ini. Nah, kalau ini pipa rokok dari kayu lus. Kalau ini cincin dari spesies batu dinding Ka'bah. Yang rambut Rasul Ada di dalam nanti. masih. Kalau ini air celupan rambutnya Rasulullah. Kalau misalkan untuk pengobatan atau apa itu bisa dari sini. Jadi rambut Rasulullah dimasukkan ke dalam air, Ditaruh di botol-botol ini. minum. Insya Allah kaya. Amin. Jadi kita masuk ke dalam. Ini yang berkaitan langsung dengan Rasulullah SAW. Kita masuk mengucapkan salam dan dalam hati tetap bersalawat. Salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama kita lihat ini adalah tanah makamnya Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah. Tanah makam warna coklat, keoren-orenan, didapatnya ketika ada perawatan atau perbaikan makam. Nah, itu dikumpulkan ditaruh di tabung. Misalkan ini adalah darah bekamnya Rasulullah SAW. Di umat Islam sendiri disunahkan untuk berbekam. Ini mengkristal dengan sendirinya, warnanya masih merah segar, dan ini kalau dicium bagi yang sudah mencium itu wangi. Jadi apa yang keluar dari tubuhnya Rasulullah itu semuanya wangi, darahnya maupun keringatnya. Kalau ini janggutnya, Janggut. ya. Panjang ya? Panjang. Kalau sebelah rambutnya, Oh ini rambut. ini kurang lebih 4-5 helai. 1, 2, 3. Itu ada yang nempel-nempel. Oh. Jadi rambut sama janggut sampai sekarang itu masih tumbuh memanjang walaupun sudah memanjang. terlepas dari jasadnya beliau. Memang ada kelebihannya di situ. Kalau misalkan ini adalah ekstra keringat, jadi dapatnya dari tempat tidur. Ya. Zaman dulu tempat tidur dari pelepah-pelepah tanaman Ya. atau kurma gitu. Itu nempel keringatnya di situ jadi noda-noda. Dari situlah diekstrak, didapat keringatnya. Itu harum juga kalau dicium. Keringat Rasulullah. Iya, kalau ini siwak atau miswak untuk membersihkan mulut, sunat juga bagi kita untuk bersiwak. Ya. Kan kalau kita lihat di beberapa produk kesehatan ada yang banyak menggunakan bahan siwak sekarang ini. Nah, ini adalah terompah atau alas kaki. Nah, sendal, iya, dari kulit onta, dari pemberian Raja Syria. Raja Syria. Zaman dulu kepada Rasulullah. Oh ini hadiah ya. Hadiah. Rasulullah. Berarti besar ya kakinya ya? Iya. Nah, misalkan kita lihat aja sekarang kita lihat orang Arab kan tinggi gede, ini 1400 tahun yang lalu. Nah, ini adalah tapak kaki atau jejak kaki di tanah yang sudah dikeraskan ketika beliau menginjakkan kaki pertama kali di Yaman. Oh di Yaman. Ya. Jadi ada juga yang di tanah dan di bebatuan. Di atas izin Allah, jejak kaki Rasulullah itu bisa ditemukan di tanah maupun bebatuan. Nah, kalau misalkan ini adalah gerbe atau kantong air dari kulit onta. Ini dibawa kalau misalkan bepergian atau dibawa ke medan perang. Kapasitas minumnya bisa untuk mencukupi 25 orang untuk minumnya. Satu ini. Satu wadah. Tempat air zaman dahulu ya. Iya, tempat air. Nah, ini adalah tongkatnya Rasulullah yang atas terbuat dari kayu lus. Tadi sama yang ini Rasulullah. bukan, kalau yang di bawah itu tongkatnya Sunan Muria, Langinsari. Mulia. Ya. Ini tempat Rasulullah. Iya, kayu lus. Nah, kalau ini kita tutup itu rambutnya Siti Fatimah dan Siti Aisyah, putri serta istrinya Rasulullah. Di dalam itu. Iya. Khusus akhwat. Akhwatnya. Kalau ini cambuk, cemeti atau pecut dari bahannya kulit hewan, kulit kambing atau kulit unta, biasa dipakai untuk bantu naik kendaraan kuda atau unta. Ini juga dipakai dalam perang. Jadi di ujung-ujungnya sama di pangkalnya itu ada tembaga itu untuk senjata.
Kalau ini sorban atau imamahnya Rasulullah, panjangnya kurang lebih 5 meter, warna hijau. Boleh dicium di bagian sininya sambil bersalawat, cium aja. Jadi ini aromanya dari dulu sampai sekarang nggak pernah hilang dan nggak pernah ditambahin parfum atau Asli. pewangi. Jadi 5 meter jadi. Kurang lebih 5 meter, sunahnya juga 5 meter. Kalau yang ini adalah wadah air zam-zam hadiah dari Cina. Di hadiah dari kekaisaran Cina kepada Rasulullah pada tahun itu. Tapi kalau kita lihat ini tulisannya tambahan. Jadi waktu ditemukan memang sudah ada ininya. Anti racun, anti toksik, anti basi. Jadi kalau misalkan ditambahin racun di dalam, dimasukin, insya Allah izin Allah Subhanahu Wa Taala dinetralkan. Ini pasti ada sesuatu apa? Wafat 73 alif. Ini yang tahu artinya yang buatnya, kalau kita sendiri kurang tahu ini apa ini. Ini tambahan. Jadi bukan era zaman Rasulullah untuk tulisannya. Seperti itu. Yang kurang lebih di sini ada total 36 sampai 40 item. Ada 2 lagi yang di belakang tapi kita tidak pasang, itu kiswah Ka'bah bagian pintunya. Itu era Utsmani tahun 1800-an, sampai ada juga satu lagi yang 1996. Panjangnya kurang lebih 8 meteran, lebarnya 2,5 meter. Baik, mitra muslim, demikian journey kami di artefak peninggalan zaman Rasulullah SAW dan beberapa peninggalan Rasulullah SAW. Dan tentunya kami sebelum masuk ke sini berwudu dulu, kemudian berselawat, baru bisa masuk ke sini karena menghargai tempat kesucian daripada peninggalan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan buat mitra muslim yang akan ikut tur peninggalan artefak peninggalan dari Rasulullah bisa menghubungi kami, Satrian Wisata Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.